Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Sadiq, asal Kabupaten Bantaeng, berkuliah di Universitas Negeri Makassar, jurusan Kewirausahaan angkatan 2020. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan hasil kerja saya dalam menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah e-commerce. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, definisi dan kerangka kerja e-commerce. Amir Hartman dalam bukunya NetReady mendefinisikan e-commerce sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa, baik antara dua buah institusi business to business yang disingkat dengan B2B maupun antar institusi dan konsumen langsung business to customers yang disingkat dengan B2C. Beberapa kalangan akademisi pun sepakat mendefinisikan e-commerce sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan menggunakan suatu bagian tertentu dari pandangan elektronik untuk mengendalikan transaksi antar bisnis. Menurut saya, e-commerce dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Selanjutnya, nomor 2, sejarah dan evolusi perkembangan e-commerce di Indonesia sampai pada era 5.0. E-commerce di Indonesia memiliki perjalanan yang cukup panjang. Perkembangan ini dimulai sejak internet digunakan sebagai alat promosi hingga sekarang, di mana internet menjadi pasar yang menjanjikan. Perubahan konsep pemasaran hingga perilaku konsumen yang mengikutinya. E-commerce dimulai di versi 1.0. Versi ini merupakan tahap awal industri yang menggunakan internet sebagai alat promosi. Iklan di laman-laman mesin pencari merupakan contoh dari e-commerce 1.0. Di versi ini sudah ada beberapa perusahaan yang menjual produk secara daring, namun masih terbatas terkait akses internet yang masih belum dapat dinikmati oleh semua orang. Di versi e-commerce 1.0, perilaku konsumen yang juga masih tergolong tradisional. Konsumen masih memiliki tingkat kepercayaan yang rendah untuk berbelanja secara daring. Sedikit sekali orang yang membayarkan uangnya untuk barang yang belum jelas bentuk fisiknya. Berlanjut ke versi 2.0, di mana yang menjadi awal mula lahirnya pasar daring. Di versi ini, e-commerce sudah menjadi strategi omnichannel, sebuah perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Perilaku konsumen yang mulai percaya terhadap pembelanjaan daring menjadi alasan majunya e-commerce 2.0. Pun begitu, versi ini masih memiliki kendala pada terbatasnya partner distribusi dan pembayaran, sehingga konsumen masih merasakan kesulitan untuk berbelanja daring. Kini, kita semua sedang menikmati e-commerce versi 3.0, di mana elemen-elemen untuk mempermudah proses belanja melalui e-commerce seperti transaksi dan armada distribusi barang menjamur. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat juga semakin tinggi terhadap pasar e-commerce. Selain itu, versi ini semakin didukung oleh perkembangan di bidang digital, marketing, dan iklan. Dari 3 versi di atas, kita melihat adanya perubahan yang signifikan pada perilaku konsumen dan konsep pemasaran seiring dengan perkembangan e-commerce. Melalui perubahan tersebut, melihat bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk beradaptasi dengan hadirnya e-commerce 4.0 yang semakin dekat. Dengan e-commerce 4.0 yang memiliki kanal lebih banyak dan teknologi yang jauh lebih canggih, masyarakat akan mendapatkan sebuah pengalaman berbelanja lebih mudah, cepat, dan menguntungkan. Selanjutnya, nomor 3, peranan e-commerce dalam kerangka bisnis dan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan. E-commerce bisa menjadi peluang besar bagi UMKM, khususnya di Sulawesi Selatan,
Untuk memasarkan dan mengembangkan bisnis dan pemanfaatan e-commerce dapat dilakukan guna seluruh sektor usaha untuk membangkitkan kembali usahanya. Pada masa pandemi seperti ini, masyarakat yang terlarang untuk keluar untuk membeli makanan kuliner apapun sangat sulit karena harus mengikuti peraturan yang membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19. Para pelaku usaha kuliner ini memanfaatkan penjualan online. Selain GoFood atau GrabFood, sekarang sudah ada yang sangat menarik perhatian. Pelanggan yang melakukan pemesanan melalui e-commerce dapat memanfaatkan ongkos kirim gratis dan pengiriman cepat, khususnya same day dan instant delivery. Ini justru sangat menarik perhatian pelanggan dalam pemesanan, mengurangi biaya pengiriman. Beberapa e-commerce yang menyediakan layanan ini adalah Blibli melalui Blibli Mart, Shopee. E-commerce yang pengguna terbanyak saat ini melalui Shopee Mart yang sudah menghadirkan menu restoran dan berbagai menu makanan dan minuman siap saji, mulai dari kopi literan hingga makanan beku. Perkembangan e-commerce juga cukup pesat. Tak hanya di kota-kota besar, namun di daerah pun kini sudah berkembang. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, dan anak-anak bangsa yang tinggal di daerah pun berlomba-lomba dengan meluncurkan e-commerce dengan ide-idenya masing-masing yang bertujuan untuk memasarkan produk-produk lokal. Salah satunya e-commerce dari Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu The Courier Bantaeng, yang menjadi pelopor kebangkitan ekonomi kreatif berbasis budaya di daerah. Tentunya dibutuhkan kolaborasi antar pemerintah dan para praktisi e-commerce, pelaku usaha, dan juga dukungan masyarakat semua untuk menjadi solusi atas kendala-kendala ini. Khususnya pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator berperan penting dalam memberikan landasan hukum yang kuat mengenai kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha offline maupun online, penguatan dan pemberdayaan produk lokal dan pelaku usaha lokal termasuk UMKM, dan juga mengenai perlindungan konsumen. Kehadiran e-commerce tentulah salah satu cara untuk mendorong kemajuan UMKM di Indonesia demi meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, nomor 4, mekanisme kerja e-commerce. Mekanisme kerja e-commerce terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, B2B e-commerce. Model B2B fokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Meskipun banyak bisnis e-commerce di area ini adalah penyedia jasa atau layanan, kita juga akan menemukan perusahaan software, perusahaan supplier dan pemasok perabot kantor, perusahaan hosting, dan berbagai model bisnis e-commerce lainnya di sektor ini. Contoh e-commerce B2B atau business to business Indonesia yang mungkin kita kenal adalah Pralali.com, Indotrading.com, Electronic City, dan Indonetwork. Bisnis tersebut memiliki platform e-commerce yang khusus menyasar perusahaan dan bekerja dalam lingkungan tertutup. Di Indonesia, model bisnis e-commerce B2B belum tergarap maksimal oleh para pelaku bisnis. Selanjutnya, B2C e-commerce. Sektor e-commerce B2C atau business to consumer adalah model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce. Bahkan sektor B2C adalah model bisnis yang selalu ada di pikiran orang saat mendengar kata e-commerce. Transaksi e-commerce B2C menyerupai model retail tradisional, di mana bisnis menjual jasa atau produk kepada individu. Namun, bisnis dijalankan dengan platform online, alih-alih dengan toko fisik. Contoh pemain e-commerce B2C di Indonesia adalah Blibli, JDID, dan Lazada. Namun, dari laporan Daily Social mengindikasikan adanya peleburan batas antara e-commerce B2C dan C2C yang dilihat dari penilaian reputasi. Penilaian terhadap reputasi umumnya didasarkan pada kepercayaan konsumen yang terbentuk dari beberapa faktor, diantaranya jaminan produk, kualitas layanan, hingga efektivitas sistem yang disajikan. Selanjutnya, C2C e-commerce. Model bisnis e-commerce ketiga adalah C2C atau consumer to consumer.
yang kemudian terbagi lagi menjadi dua model, yaitu marketplace dan classifieds. Dalam kategori C2C e-commerce ini, konsumen individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia merupakan beberapa contoh online marketplace yang paling terkenal di Indonesia. Selain melalui marketplace, kegiatan jual beli juga dapat dilakukan secara langsung antara individu tanpa adanya termasuk dari pihak ketiga. Beberapa contoh platform dengan model bisnis ini adalah OLX, Kaskus, hingga melalui Instagram. Selanjutnya C2B e-commerce, customer to business atau biasa disingkat dengan C2B adalah model bisnis di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Ini adalah model kebalikan dari B2C, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Contoh platform C2B yakni istockphoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Dalam bisnis ini, individu menawarkan untuk menjual produk atau layanan kepada perusahaan yang siap membelinya. Misalnya, jika Anda adalah software developer, maka Anda dapat menunjukkan demo software atau keterampilan yang Anda miliki di situs-situs seperti freelance, Upwork, dan lain-lain. Jika perusahaan menyukai software atau keterampilan Anda, maka perusahaan akan langsung membeli software langsung dari Anda atau mempekerjakan Anda. Selanjutnya, e-commerce administrasi publik atau pemerintah yang biasa disingkat B2G dan C2G. Model-model yang saya jelaskan tadi adalah model umum yang banyak dijalankan di pasaran. Tapi ada jenis e-commerce lain yang melibatkan administrasi publik atau pemerintah. Yang pertama adalah B2G, business to government, juga disebut B2E, business to administration. Model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Sistem B2G menyediakan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengajukan tender pada proyek produk pemerintah yang mungkin dibeli atau dibutuhkan pemerintah untuk perusahaan mereka. Pemerintah membuka tender lewat proses e-procurement, di mana sektor publik dapat melakukan tender secara online dan transparan. Sistem e-procurement di Indonesia lebih dikenal dengan LPSE atau Service Pengadaan dengan Elektronik. Salah satu contoh adalah clue.co.id yang menyediakan layanan CRM untuk lembaga pemerintah. Yang kedua, C2G, Consumer to Government, juga disebut C2E, Consumer to Administration, adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya, seorang konsumen dapat membayar pajak penghasilannya secara online. Transaksi tersebut adalah transaksi C2G. Contoh di mana konsumen memberikan layanan kepada pemerintah belum banyak diimplementasikan karena ini bukan pendekatan yang populer dan bisa dibilang sangat jarang. Contoh yang mungkin bisa terjadi adalah ketika seorang hacker menawarkan jasanya kepada pemerintah untuk pertahanan terhadap terorisme cyber. Dan yang terakhir, auto commerce. O2O, singkatan dari online to offline, merupakan strategi bisnis yang ditunjukkan untuk menarik konsumer online ke toko fisik sekaligus menciptakan pengalaman digital yang menyeluruh sebelum, saat, dan setelah transaksi dilakukan. Pada O2O commerce, alih-alih dipandang sebagai kompetitor, kedua channel tersebut digunakan untuk saling melengkapi dan mengoptimalkan bisnis. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehadiran online yang memungkinkan calon pembeli mencari berbagai penawaran, kemudian mengunjungi toko fisik untuk membeli barang. Strategi online to offline mengidentifikasikan customer dalam lingkup online melalui iklan, email, maupun channel-channel lainnya, kemudian menarik mereka untuk bergerak ke toko fisik.
Beberapa teknik yang dilakukan, misalnya dengan cara menyediakan layanan pick up untuk barang yang telah dibeli online atau memungkinkan customer melakukan transaksi secara online saat sedang berada di toko fisik. Artinya, target dari O2O adalah menarik tipe customer yang tertarik untuk mengunjungi toko fisik dibanding menunggu paket untuk datang.